Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enkripsi dan autentifikasi. Baik, sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Destia Nur Rahmadewi dengan NIM 19242151 dan rekan saya, Jara. Perkenalkan, nama saya Zahra, NIM saya 19242001. Luki, lanjut. Perkenalkan, nama saya Luki Nugroho, NIM saya 19241982. Silahkan Fariza dilanjutin. Perkenalkan, nama saya Fariza dengan NIM 192411967. Dilanjutkan oleh teman saya, Tori. Perkenalkan, nama saya Kori PRD 19241937. Balik lagi ke monitor. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Boleh digeser slide-nya? Oke, jadi yang pertama yaitu deskripsi proyek. Jadi proyek ini kami ambil untuk membangun sistem basis data mahasiswa yang aman dengan menerapkan autentikasi pengguna dan enkripsi data. Sistem dirancang menggunakan MySQL dan dikelola melalui PHP MyAdmin. Keamanan data diterapkan melalui mekanisme login pengguna dengan pembagian hak akses antara admin dan mahasiswa. Selain itu, data sensitif mahasiswa disimpan dalam bentuk terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data. Sebagai pendukung keamanan, sistem dilengkapi dengan fitur backup database serta ekspor dan impor data untuk menjaga ketersediaan dan keutuhan data. Next. Jadi tujuan dari proyek ini yang pertama untuk mengimplementasikan sistem basis data mahasiswa yang aman. Selanjutnya itu untuk menerapkan autentikasi pengguna melalui sistem login, menerapkan enkripsi untuk melindungi data sensitif mahasiswa, membedakan hak akses antara admin dan mahasiswa, serta menerapkan fitur backup serta ekspor impor database sebagai bentuk pengamanan data. Baik, next. Jadi studi awal basis data ini untuk identifikasi tujuan, kami memiliki tujuan utama dari pengembangan sistem aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enkripsi dan autentifikasi adalah untuk menyediakan sistem basis data yang mampu menyimpan dan mengelola data mahasiswa secara aman. Sistem ini kami rancang untuk melindungi data sensitif mahasiswa melalui penerapan autentifikasi pengguna dan enkripsi data, serta mencegah akses tidak sah ke dalam database. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan data melalui fitur backup dan pemulihan data. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jara. Silakan Jara. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, analisis pemangku kepentingan stakeholder utama, yaitu 1. Admin sistem. Perannya yaitu untuk mengelola data mahasiswa, mengatur akun pengguna, admin dan mahasiswa, melakukan backup dan restore database, mengelola keamanan sistem. Kebutuhannya yaitu akses penuh ke sistem, keamanan login admin, fitur manajemen database, kemudahan monitoring data. Kedua, mahasiswa. Perannya yaitu login ke sistem, melihat data pribadi, mengakses informasi akademik. Kebutuhannya, keamanan data pribadi, akses terbatas sesuai hak pengguna, sistem login yang aman, tampilan sistem yang mudah digunakan. Next. Ketiga, program studi atau fakultas. Perannya yaitu mengawasi pengelolaan data akademik mahasiswa, mengakses laporan data mahasiswa secara umum, memastikan data tersimpan dengan aman. Kebutuhannya yaitu keamanan data mahasiswa, akses laporan tanpa mengubah data yang rapi dan terstruktur. Keempat, yaitu dosen pengampu mata kuliah. Perannya
mengakses data mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah, melihat data nilai atau informasi akademik tertentu, memantau data mahasiswa sesuai kewenangan. Kebutuhannya, akses terbatas sesuai mata kuliah, keamanan data mahasiswa, sistem yang mudah digunakan. Next. Studi awal basis data, yaitu identifikasi data yang dibutuhkan, menentukan data apa saja yang perlu dikumpulkan dan disimpan dalam basis data, sistem pengamanan data mahasiswa. Data yang disimpan harus memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, dan hak akses pengguna. Data yang dibutuhkan meliputi data akun pengguna, username, password terenkripsi, role. Data mahasiswa yaitu NIM, nama, program studi, dan fakultas. Lanjut, data akademik, mata kuliah, dan nilai. Data aktivitas sistem, login, logout, dan backup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lucky Nugroho. Baik, terima kasih Zara. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi entitas dan relasi. 1. User. ID user, username, password, transkripsi, dan role. Kedua, mahasiswa. ID mahasiswa, NIM, nama, program studi, fakultas. Yang ketiga, mata kuliah. ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. 4. Nilai. ID mahasiswa, ID mata kuliah, dan nilai. 5. Log aktivitas. ID log, ID user, aktivitas, dan waktu. Selanjutnya. 4. Identifikasi user dan hak akses user. Di sini ada beberapa kolom, yaitu adalah peran, user, mahasiswa, mata kuliah, nilai, log, dan backup. Di bawah peran ada admin, mahasiswa. Di user ada CRUD, R, dan selanjutnya seperti itu. Keterangan akses, CRUD. CRUD adalah create, read, update, dan delete. R, read, hanya untuk melihat data. N, tidak memiliki akses. Silahkan lanjut. Desain basis data aplikasi. Di sebelah kiri kita bisa lihat ini contoh dari desain basis data aplikasinya. Fase ini mencakup perancangan basis data, aplikasi pengamanan data mahasiswa yang meliputi desain logikal dan fisik, struktur tabel, serta relasi antar tabel. Perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem dengan fokus pada keamanan data melalui enskripsi dan autentifikasi. Desain basis data dibuat menggunakan MySQL dan divisualisasikan menggunakan fitur designer pada PHP MyAdmin untuk menampilkan relasi antar tabel berdasarkan primary key dan foreign key. Next. Implementasi basis data. Aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enskripsi dan autentikasi. Tahap implementasi basis data merupakan proses penerapan hasil perancangan basis data ke dalam sistem basis data secara nyata. Implementasi basis data aplikasi ini meliputi 1. Pembuatan database aplikasi. 2. Pembuatan tabel user, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan backup logs. 3. Penentuan primary key dan foreign key pada setiap tabel. 4. Pengujian relasi antar tabel menggunakan fitur designer pada PHP MyAdmin. Pada tahap ini, implementasi basis data dilakukan secara fisik menggunakan PHP MyAdmin sebagai tools pengelolaan database MySQL. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cory Perdi. Baik, saya akan melanjutkan pengujian basis data aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enkripsi dan autentikasi. 1. Mempersiapkan data uji pada tabel user. Fase ini mencakup pengujian sistem basis data untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan aman dan sesuai kebutuhan. Mahasiswa wajib menyiapkan data uji pada tabel user. Di sini bisa kita lihat tabelnya, yaitu ID user, username, password, dan role. Di bawahnya ada 1 admin 1, 2, 3.
Lanjut. Pengujian basis data aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enkripsi dan autentikasi. Pengujian insert data pada tabel mahasiswa. Di sini ada tabel yaitu NIM, nama mahasiswa, jurusan, alamat, dan user ID. Di bawahnya ada angka yaitu 202300. Di bawahnya ada nama Andi Saputra. Informatika Jakarta. Oke, next. Pengujian basis data aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enkripsi dan autentikasi. Tabel pengujian keamanan basis data atau hak akses pengguna. Pengujian hak akses atau Distory Access Control DAC. Di bawahnya bisa kita lihat tabel yaitu peran, tabel user, tabel mahasiswa, tabel mata, kuliah, tabel nilai. Di bawahnya ada admin, root, dan seterusnya. Mahasiswa, read. Di sampingnya keterangan root, create, read, update, delete. Read hanya melihat data. Hak akses diatur berdasarkan peran user untuk menjaga keamanan data mahasiswa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses insert data pada basis data aplikasi pengamanan data mahasiswa berjalan dengan baik. Selain itu, penerapan pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan model Discriminatory Access Control DAC berhasil membatasi akses data berdasarkan peran masing-masing pengguna. Oke, saya lanjutkan operasi basis data inventory. Tahap operasi basis data merupakan fase di mana sistem aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enkripsi dan autentikasi dijalankan dalam kondisi operasional. Pada tahap ini dilakukan pengelolaan data mahasiswa, pencadangan atau backup, serta pemeliharaan basis data untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Pencadangan atau backup Pencadangan basis data dilakukan secara berkala untuk mencegah kehilangan data akibat kesalahan sistem atau kerusakan perangkat. Contoh perintah pencadangan database menggunakan MySQL, yaitu seperti di bawah ini: MySQL dump, min_url, min_p, db enkripsi autentifikasi mahasiswa, backup db mahasiswa .skl. File hasil backup disimpan sebagai cadangan dan dapat digunakan kembali untuk proses pemulihan restore basis data apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data. Sekian dari saya. Tolong Tama tutup dari presentasi kita. Baik, terima kasih Eja. Baik, terima kasih untuk presentasi proyek aplikasi pengamanan data mahasiswa dengan enkripsi dan autentifikasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.